Bingung mau jadi podcaster tapi nggak tahu cara bikin ya? Ya ilah, sekarang zaman udah gampang bro. Lu tinggal cari di Google Apps atau di Play Store atau di mana lah. Lu ketik Anchor. Nah, di aplikasi Anchor itu, lu bisa bikin podcast sesuka lu lah, semau lu mau bikin horor, mau bikin komedi, mau bikin drama, ya itu terserah lu lah. Dan di Anchor juga lu bisa ngerekam sekaligus ngedit, sekaligus ngasih-ngasih lagu, terus bisa dipublish juga di situ loh. Enak kan? Apalagi Anchor juga punya Spotify loh. Jadi podcast lu masukin di Anchor sekaligus ya otomatis juga lah bisa muncul di Spotify. Nah kan asik kan? Jadi kapan lagi? Jangan tunda-tunda lagi lu. Kalau pengen jadi podcaster, tinggal download aja aplikasi Anchor, lu tinggal rekam, edit, publish di situ, langsung deh jadi lu jadi podcaster. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Obral yang belum eksklusif di Spotify. Oke, sebelumnya gue maaf banget nih buat minggu kemarin yang nggak sempet upload episode baru soalnya di rumah nih ya lagi ada apa sih renovasi dikit lah. Jadi kalau misalnya tag podcast bakal rada-rada keganggu audionya gitu. Nah mungkin sebagai gantinya gue bakal upload 2 episode kali ya buat seminggu ini, buat ganti minggu yang kemarin. Oke, di episode kali ini gue mau ngebahas yang dibenci oleh para pasangan-pasangan, yaitu mending diputusin apa diputusin. Ngeri juga nih bahasannya nih. Oke, saat menjalin hubungan kan pasti ada rasa yang namanya pengen banget jadi akhir yang bahagia. Tapi nggak sedikit juga yang pengen merasakan hal tersebut. Nanti ujungnya pun yang pacaran atau yang punya pacar akan ada saatnya merasakan namanya sakit hati yang dilakukan dari salah satu dari mereka. Karena masalah soal diputusin atau mutusin. Nah, kalau dari pengalaman gue sih antara mutusin atau diputusin, gue belum pernah yang namanya mutusin suatu hubungan. Ini dalam konteks pacaran ya. Malah malah banyakan diputusin guanya. Soalnya gimana ya? Ini sih menurut gue ya. Kalau mutusin suatu hubungan itu pasti bakal ada rasa penyesalan lah di akhirnya itu. Mengakhiri suatu hubungan bukan perkara yang gampang. Soalnya bukan cuma butuh keberanian aja buat bilangnya, tapi harus juga tahu resikonya. Jadi kalau dari sisi gue ya lebih mending diputusin sih. Jadi kita nggak nggak kayak merasa punya bersalah gitu. Nah sebelum tag podcast, gue coba iseng-iseng bikin survei gitu di IG tentang yang lagi dibahas ini. Nah ternyata lebih banyak yang mending diputusin daripada mutusin ini. Hasil surveinya ya tipis-tipis lah, 45 banding 56. Jadi ini pasukan obrolan lebih pilih yang mana nih antara diputusin atau mutusin. Walaupun ya ini bukan pilihan yang enak lah buat dipilih. Pasti kan dalam sebuah perpisahan kedua belah pihak merasakan sakit yang sama. Jadi nggak ada yang saling diuntungkan. Malah yang ada cuma rugi. Pada dasarnya diputusin maupun mutusin memang ya sama-sama nyakitin sih. Nggak ada enaknya. Ya meski begitu, lu harus bisa ngambil sisi positifnya antara diputusin maupun mutusin. Nah, ini gue bakal
ngasih alasan ketika lu diputusin sama pacar lu atau mutusin ya. Di satu sisi lu bakal jadi orang yang lebih kuat ya. Ya meski sakit hati kehilangan orang yang lu suka, yang lu cinta, tapi seenggaknya lu bisa ngadapin semuanya dan menjadikan semuanya ini jadi pelajaran hidup lah. Ya meskipun sulit dilakuin, bangkit menjadi salah satu langkah yang harus lu jalani. Lu juga bisa ngambil pelajaran jika kehidupan nggak melulu perihal bahagia dan tawa gitu. Namun juga suka ada tangis yang mengiringinya gitu. Mungkin sakit hati yang menyesakan di dada juga bisa lu jadikan sebagai guru terbaik dalam hidup. Terus tidak hidup dalam penyesalan. Nah, pas lu diputusin, ya mau gak mau harus nerima keputusan tersebut. Ya keuntungannya lu gak ngerasa hidup dalam penyesalan seumur hidup lu. Sebab ketika pasangan lu udah memilih pergi dari hidup lu, berarti itu artinya dia juga ya udah bisa hidup tanpa lu. Berarti dia udah ada pilihan yang lain selain lu. Nah, baiknya gimana nih? Jadi gak perlu larut terlalu lama, ya memendam kesedihan, harus cepat bangkit lah, dan memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik dan kuat. Ya dengan begitu kok kamu loh, tadi kan pasangan gue ngomongnya lu. Ya, jadi dengan begitu lu akan mendapatkan seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin antara lebih pintar atau misalnya lebih cantik dari sebelumnya. Nah, yang selanjutnya akan sadar mana cinta yang tulus dan sesaat. Terhianati oleh cinta memang menjadi hal yang sangat menyakitkan. Terlebih jika lu sudah menjalin hubungan yang begitu lama. Pasti kan banyak kenangan manis lah. Punya sweet memory yang gak bisa dilupain begitu cepat. Nah, meski begitu, lu juga harus menyadari kalau hal tersebut itu akan menjadi masa lalu yang harus lu lupain. Belum lagi kalau mantan lu ternyata udah ngegandeng pacar baru atau gebetan baru. Nah, disinilah lu harus menyadari jika dia tuh nggak benar-benar tulus gitu loh. Cuma hanya meninggalkan bekas luka. Nah, yang terakhir, terhindar dari prasangka buruk orang lain. Seringkali orang yang memutuskan hubungan adalah orang yang paling sering dicap negatif. Nggak jarang orang yang memutuskan hubungan dikira selingkuh lah, atau nggak punya hati, atau yang lain-lain lah yang sering dicap negatif gitulah. Tapi sedangkan beberapa orang yang diputusin secara diam-diam menginginkan simpati dari orang lain atau dianggap sebagai pihak yang baik gitu. Nah, hal tersebut tentu saja terlepas dari orang-orang yang gak benar-benar tahu permasalahannya. Nah, yang perlu diketahui bahwa putus cinta bukan akhir dari segalanya. Percaya aja bahwa Tuhan menciptakan manusia berpasang-pasangan kok. Jadi lu jangan khawatir, takut ya gak punya pasangan, asalkan lu tetap usaha, nyari, pasti ada jalan keluarnya lah. Walaupun emang agak sedikit susah gitu loh. Nah, oke, thank you ya yang buat pasukan obrolan yang udah dengerin episode ini sampai beres. Thank you banget. Semoga kalian
Semua dijauhi dari arti kata diputusin atau mutusin ya. Semoga hubungan kalian ya baik-baik aja. Sampai maut yang bisa memisahkan kalian semua ya. Thank you for listening. See you on the next episode.